Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, dan sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, dalam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama, ada perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Dalam vegetatif alami itu berarti perkembangbiakan dengan cara tanpa dibantu oleh manusia. Nah, di sini ada macam-macamnya, ada 9. Yang pertama ada umbi batang. Nah, umbi batang ini batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi dan merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Contohnya seperti kentang. Nah, ada yang tahu lagi contohnya apa? Boleh? Ubi. Nah, itu juga bisa. Terus ada lagi? Ya, benar, singkong. Yang kedua ada umbi lapis. Nah, contoh dari umbi lapis ini, contohnya ada bawang merah. Terus ada lagi? Coba ada yang bisa? Bawang putih. Iya, benar, bawang putih. Coba Adit, contohnya apa? Oh, belum tahu. Contohnya kayak bawang bombay. Itu juga termasuk dalam umbi lapis. Lalu yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Nah, contohnya dalam umbi akar itu contohnya wortel. Terus lagi ada singkong. Ada lagi lobak. Itu contoh dari umbi akar. Yang keempat ada membelah diri. Nah, membelah diri ini tumbuhannya itu dapat membelah diri menjadi 2, 4 maupun 8. Contohnya itu pada tumbuhan hidrae. Lalu yang kelima ada bertunas. Nah, biasanya tunas itu muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Seperti itu. Contohnya seperti pohon bambu. Lalu ada lagi? Iya, benar, pohon pisang. Lalu yang keenam ada tumbuhan adventif. Nah, pada tumbuhan adventif ini yaitu perkembangbiakan yang tunasnya itu bisa muncul di daun dan bisa bertunas dari akar seperti itu. Nah, tunas yang tumbuh di daun itu contohnya seperti cocor bebek. Dan tunas yang dari akar itu contohnya seperti pohon cemara dan sukun. Lalu selanjutnya ada rizoma atau akar rimpang. Nah, rizoma ini sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal atau mendatar. Contohnya seperti kunyit. Lalu ada lagi? Benar, jahe. Lalu apa lagi? Benar, laos. Nah, yang terakhir selanjutnya ada geragi. Nah, geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, contohnya seperti suketeki. Lalu benar, strawberry. Nah, selanjutnya ada spora. Spora ini tumbuhan paku. Contohnya seperti lumut. Lalu apa lagi, ayo? Jamur. Benar, jamur. Selanjutnya kita akan membahas lagi perkembangbiakan vegetatif secara buatan pada tumbuhan.
vegetatif buatan pada tumbuhan itu perkembangbiakan yang dilakukan dengan campur tangan manusia. Nah, di sini ada macam-macamnya. Yang pertama mencangkok. Nah, dalam hal mencangkok ini, perlu kalian ketahui tumbuhannya itu harus berkambium. Contohnya seperti buah jambu. Benar, mangga. Ya, durian, belimbing. Nah, itu juga bisa perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Lalu selanjutnya ada merunduk. Nah, merunduk ini itu pembekokan sebagian cabang kemudian ditanam ke dalam tanah. Nah, contohnya itu seperti pohon stroberi dan melati seperti itu. Lalu di sini ada menyambung. Nah, menyambung itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, contoh dalam menyambung itu pohon tomat dengan terung. Lalu selanjutnya ada stek. Nah, stek ini cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Nah, bagian tanaman yang dapat ditanam itu bisa berupa batang, tangkai maupun daun. Contohnya dalam perkembangbiakan dengan cara stek itu kayak pohon singkong. Iya, benar, singkong. Lalu yang terakhir itu tempel atau okulasi. Nah, teknik tempel atau okulasi adalah menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk seperti itu. Dan ini ada gambaran cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Ini ada beberapa gambarnya. Sampai di sini paham? Baik. Nah, selanjutnya kita dibagi per kelompok. Di sini ada 4 siswa, berarti 2 kelompok. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 memegang ring yang berwarna kuning. Ini kamu kelompok 1. Dan yang kelompok 2 memegang ring berwarna orange. Ini kelompok 2. Nah, di sini sistemnya kalian cepet-cepetan menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, bertujuan untuk seberapa paham kalian dalam materi yang ibu sampaikan. Paham ya? Oke. Kelompok yang pertama harus cepet-cepetan ya. Kunyit berkembang biak dengan cara yang bisa ke tangan. Yang bisa ke tangan. Ya, kelompok 2. Benar sekali, rizoma. Dapat poin 1. Nah, selanjutnya lagi. Contoh tumbuhan yang bisa dilakukan dengan perkembangbiakan mencangkok. Angkat tangan. Mangga. Ya, kelompok 2. Bisa mangga dan bisa belimbing. Dapat poin 1. Lalu, pertanyaan yang ketiga. Contoh tumbuhan yang cara perkembangbiakannya dengan merunduk. Angkat tangan. Ya, ada 2. Coba pingsut. Nah, menang kelompok 2 apa? Jawabannya benar, stroberi. Dapat poin 2. Soal yang keempat, contoh perkembangbiakan dengan cara stek. Angkat tangan. Singkong. Ya, kamu duluan. Benar, singkong. Ya, kelompok 1 keselip ya. Benar dengan cara. Lalu pertanyaan yang keempat. Mohon maaf, pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Ya, bareng. Coba pingsut. Yang menang apa? Yang menang apa ya? Yaudah, apa? Kelompok 2. Perkembangbiakan secara alami. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Pinter sekali. Dapat poin lagi.
lanjut dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, kelompok 1. Apa? Perkembangan yang dibantu oleh manusia. Ya, benar sekali. Perkembangbiakan dengan cara campur tangan oleh manusia. Dapat poin. Nah, pertanyaan selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara geragi. Ya, kelompok 2. Perkembangbiakan dengan cara geragi. Iya, tumbuhannya. Ayo. Bukan. Ayo apa yuk? Kelompok 2 yuk. Ayo. Pas? Hah? Iya, benar, seketeki dan stroberi. Nah, itu perkembangbiakan dengan cara geragi. Dapat poin. Nah, ini soal terakhir, harus cepet-cepetan ya. Contoh perkembangbiakan melalui tunas. Angkat tangan. Ya, kelompok 2. Apa? Ya, benar, pohon pisang. Dapat poin 1. Nah, ternyata kelompok yang memiliki poin banyak itu diperoleh oleh kelompok 2 dengan ada 6 poin. Dan kelompok 1 mendapatkan 2 poin. Ini tepuk tangan buat kalian. Oke, baik. Kita dapat simpulkan dalam pembelajaran vegetatif pada tumbuhan itu ada 2 cara. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan tumbuhan. Dalam perkembangbiakan vegetatif alami itu ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, umbi gede, ya, benar, ya, dan rizoma. Dan dalam perkembangbiakan vegetatif buatan itu ada mencangkok, menyambung, ya, stek, okulasi, dan merunduk. Nah, sepertinya kalian sudah paham dan dapat menguasai pembelajaran kali ini. Sepertinya waktunya sudah